Sahabat-sahabat anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Tidak Ada Kamar. Ayat hafalan Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Poin penting pelajaran kita memuliakan Allah bila kita menerima pemberian dari anaknya dan menerimanya dalam hidup kita. Banyak hal kecil yang terlupakan dari kelahiran Yesus. Kita tidak mengetahui siapa yang tinggal di penginapan di mana Yusuf dan Maria ditolak karena tidak ada kamar. Mungkin seorang anak gadis seusia Maria membujuk ayahnya untuk menawarkan kandang. Paling tidak mereka bisa terhindar dari dinginnya malam. Kita tidak tahu. Tetapi mari kita gunakan khayalan kita untuk membayangkan apa yang kira-kira terjadi. Putriku, kemarilah. Ayah memanggil dengan mengerutkan dahi. Memasuki ruang tamu yang ramai, gadis itu tergesa-gesa menghampiri ayahnya di meja depan. Apakah yang ayah perlukan? Ada sepasang suami istri di halaman. Mereka katakan telah datang jauh dari Nazaret. Itu 80 mil, dan si wanita akan melahirkan kapan saja. Kita benar-benar kehabisan tempat. Ini karena pengaruh sensus Kaisar. Dan tidak ada tempat dimanapun di Bethlehem. Kita tak dapat menyuruh mereka pergi, putrinya keberatan. Bagaimana dengan kandang ayah? Paling tidak tempat itu hangat dan kering. Mereka akan mempunyai tempat berbaring dan tidak terganggu. Baiklah, mereka boleh tinggal di sana, ayah mendesak. Tunjukkan pada mereka tempat itu. Dan cepatlah, aku tidak ingin bayi itu lahir di halamanku. Gadis itu dengan tenang mengarahkan sang suami ke kandang dan memperhatikan dia menolong calon ibu muda itu turun dengan hati-hati dari keledai. Lalu ia kembali ke sebuah sudut yang gelap dari penginapan itu dan memperhatikan si suami menuntun istrinya yang muda ke dalam kandang dan membuatnya nyaman di atas alas yang bersih. Putri penjaga penginapan ini menyesuaikan diri dengan bersandar pada tembok lembab dan dingin. Ia tak ingin kembali ke dalam, karena suasana ramai dan ribut, dan ia ingin memperhatikan kandang dan apa yang akan terjadi di sana. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Mereka pastilah datang karena sensus. Karena apalagi sampai mereka harus mengadakan perjalanan dengan kondisi begitu? Ayah berkata mereka telah datang dari Nazaret, sejauh 80 mil. Bayangkan datang dengan keledai sejauh itu, dan di bulan terakhir kehamilanmu. Gadis itu menyandarkan kepalanya ke dinding dan tertidur. Sementara itu dalam kandang, salah satu kejadian yang paling terkenal dalam sejarah sedang terjadi. Seorang ibu yang sangat muda, mungkin sedang menggenggam tangan suaminya yang penuh perhatian, melahirkan seorang bayi lelaki yang menarik banyak perhatian. Tetapi bukan dari seorang pun dalam penginapan yang ribut itu ataupun sekitarnya. Semua perayaan dan keramaian yang menyertai kelahirannya terjadi pada dimensi yang lain.
secara bersamaan. Gadis yang tertidur bersandar kepalanya di dinding tidak mendengar apapun. Yang didengarnya ketika terbangun dan menggelengkan kepala adalah tangisan bayi. Dan yang ia saksikan adalah langit malam itu tiba-tiba terlihat lebih terang. Aku pastilah sedang berkhayal. Ia berpikir sendiri sambil berdiri untuk kembali ke dalam penginapan untuk tidur. Ia bertanya-tanya, apa gerangan yang akan terjadi dengan kelahiran bayi yang agak lain ini dalam gudang malam ini? Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Gurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.